Ya, saya dipanggil untuk sesuatu yang terjadi setahun lalu. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Tapi sekarang jadi lain soalnya, seolah-olah ada latar belakang politik, ucapan saya ada latar belakang kebencian. Jadi kita hilangkan dulu itu, saya mau back to square one bahwa ini negeri kekurangan intelektualitas. Karena itu kita ingin pulihkan intelektualitas itu. Ya, saya dipanggil untuk sesuatu yang terjadi setahun lalu. Soal saya menyebutkan bila fiksi menghidupkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Saya bikin silogisme itu. Tapi dalam surat panggilan hanya disebutkan, saya menyebutkan kitab suci itu adalah fiksi. Jadi surat panggilannya pun dipotong gitu. Padahal saya nggak bilang kitab suci fiksi, saya kasih conditional tuh. Kan biasa dalam tradisi akademis orang membuat hipotesis, membuat conditional. Jadi itu yang mau saya jawab nanti besok tuh. Saya nggak tahu berapa banyak pertanyaannya. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Enggak ada siapa-apa, itu cuma ada lawyer aja sama biasa dampingi saya kan, itu cuman kan saya nggak tahu pertanyaannya apa, karena itu saya anggap ya udah ya, saya datang aja karena itu panggilan resmi negara tuh bersama lawyer. Wah, 2 kali ini, yang sebelumnya soal Ratna Sarumpait juga, yang saya nggak terlibat di situ. Waktu soal kasus Ratna Sarumpait, waktu peristiwa itu terjadi, saya ada di Rusia, ada di gunung, bahkan di atas puncak gunung Elbrus itu. Gunung es, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di Rusia, tapi dipanggil juga tuh, berarti ya ketidakjelasan itu kenapa dipanggil hal yang tidak saya terkait. Jadi situ orang kemudian merasa kok tidak adil, jadi publik menganggap kenapa penerapan delik itu tidak setara di antara warga negara. Jadi orang kemudian menghubungkan, bahwa ini untuk kepentingan politik, lalu berkembanglah analisis. Berarti karena elektabilitasnya turun, maka semua pembicara kritis harus didelikkan. Kan konyol kan jadinya kan. Justru itu publik menganggap dapur istana itu berantakan. Pers harus membuka soal ini sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan diskursus demokrasi. Caci maki biasa aja, caci maki. Yang penting bukan karakter manusia yang dihinakan, apalagi merampas kebebasan tubuhnya dengan kekerasan, kan soal biasa tuh. Jadi mungkin karena terlalu banyak kecemasan dan tidak ada metode untuk meningkatkan legitimasi, maka dilakukan dengan cara yang terbalik, yaitu memenjarakan. Kalau Anda perhatikan, dalil dari maklumat ini adalah mengembalikan akal sehat sebetulnya. Karena negeri ini didirikan untuk menumbuhkan intelektualitas. Nah, itu berulang-ulang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mendirikan bangsa artinya memperbanyak intelektualitas. Tapi kita hari ini, kita dikepung oleh elektabilitas. Akibatnya kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan intelektualitas. Itu sebetulnya latarnya kenapa kita cekcok, atau saya cekcok kemarin di ILC itu. Karena sebetulnya kalau kita periksa latar belakang atau segala macam asumsi di balik kalimat yang dibuat tersamar itu di dalam debat itu, masing-masing pihak pada waktu itu berupaya untuk ambil perhatian publik dalam rangka menaikkan elektabilitas pasangan per pasangan itu.
Karena itu saya jengkel, lalu saya bilang saya mau terangkan kata fiksi itu supaya Anda tidak sekedar memakai kata itu untuk membuli lawan politik. Jadi saya menyelamatkan konsep itu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Tapi sekarang jadi lain soalnya, seolah-olah ada latar belakang politik, ucapan saya ada latar belakang kebencian. Jadi kita hilangkan dulu itu, saya mau back to square one bahwa ini negeri kekurangan intelektualitas. Karena itu kita ingin pulihkan intelektualitas itu. Nah, saudara-saudara, waktu kita dorong reformasi ini 20 tahun yang lalu, bulan Mei depan itu 20 tahun yang lalu, kan kita berpikir bahwa kita ingin demokrasi ini tumbuh berdasarkan kekuatan argumentasi itu. Karena selama Orde Baru, demokrasi ditutup, bukan sudah ditutup, dihentikan cara berargumen. Karena hanya ada argumen tunggal, yaitu argumen Orde Baru. Karena itu kita bilang waktu itu, kita ingin reformasi itu sifatnya total. Memang kita takut pakai kata revolusi pada waktu, padahal sebetulnya semua aktivis pada waktu itu ingin agar supaya ada perubahan kualitatif dari satu sistem yang otoriter ke sistem yang demokrasi. Untuk menopang itu diperlukan investasi intelektual, karena itu kampus ambil inisiatif untuk menghasilkan ulang cita-cita bangsa ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi oke, pada waktu itu mungkin debatnya kurang tajam sehingga orang akhirnya menemukan kata yang agak lemah sebetulnya. Dari revolusi pergi ke reformasi. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kita mesti ingat bahwa dalil kita adalah pindah secara kualitatif. Dari cara berpikir otoriter ke cara berpikir demokratis. Cara berpikir demokratis adalah ajukan argumen, kita debatkan di situ tuh. Kurangi pelaporan yang nggak masuk akal. Nah sekarang itu kita ulangi lagi itu. Jadi sebetulnya naskah ini hanya dimaksudkan untuk mengembalikan akal sehat sebagai satu-satunya mata uang di dalam perdebatan politik gitu. Bukan soal elektabilitas, bukan jumlah rekening yang ada di masing-masing partai, bukan tukar tambah kepentingan. Itu yang kita sebut sebagai dalil akademis yang dirumuskan oleh teman-teman di sini. Jadi sekali lagi itu latarnya, dan Anda bayangkan misalnya kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, yang mau diuji apa itu? Yang tersangka adalah silogisme tuh. Terus bagaimana rumusnya tuh? Hakim, hai silogisme, ke depan Anda beri kesaksian tuh. Jadi kekacauan itu sebetulnya mau kita bereskan hari-hari ini. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Makasih Bang Rocky. Belum tahu ya apa yang mau dituduhkan ke Rocky Gerung ya. Itu kan orang punya pikiran dan punya perspektif sendiri secara ilmiah, lalu dipanggil karena penodaan ya. Penodaan terhadap agama. Saya tidak menemukan dalilnya, tapi polisi mungkin punya dalilnya. Tunggu aja. Kita tunggu pengumumannya. Kalau saya tidak paham, dan mungkin ini akan mengendap nanti sampai habis pemilu lalu hilang sendiri seperti yang lain-lain. Anda melihat ada faktor politik? Iya, dulu memang sangat biasa, bahkan dulu kita dorong. Karena pada waktu pemerintahan awal Jokowi, kita anggap Jokowi mewakili pikiran civil society, pikiran masyarakat yang menginginkan ada demokrasi, ada hak asasi manusia, maka diam-diam kita dorong aktivis masuk istana. Tapi ada etikanya. Mereka yang kita dorong ke istana mestinya melapor balik ke kita kan. Jadi yang di dalam itu harus melapor yang di luar. Kan itu dalilnya tuh. Ternyata akhirnya mereka cari suaka di istana itu. Itu yang menjengkelkan. Padahal sebetulnya kita utus ke situ untuk menambahkan pikiran pada kekuasaan. Karena dari awal kita deteksi ada ketidakcukupan pikiran di istana. Maka kita kirim ke situ. Nah sekarang ternyata dia ikut jadi bagian dari IQ 200 tuh kan. Sehingga nggak ada pikiran kritis. Tinggi dong, 200 tinggi. Ya 200 sekolah buta gitu. Ini yang jahatnya di situ. Jadi itu problemnya tuh. Itu juga mencengangkan. Kenapa begitu tiba di istana, otak itu langsung mengkerut, nggak bisa lagi menghasilkan pikiran alternatif, pikiran kritis. Itu terbaca dari penampilan debat Pak Presiden. Itu pertanda bahwa tidak ada yang membekas dari kehadiran para aktivis di istana.
teori hak asasi manusia tidak diajarkan pada tim sukses, upaya untuk merawat lingkungan hidup yang sebagian juga aktivis itu datang dari tradisi environmental ethics juga berhenti untuk bicara tentang lingkungan hidup. Semuanya ini dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat dari mana? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Hehehe